Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya dari pendidikan sejarah. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu yang akan saya jelaskan. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Yuk simak berita berikut ini. Awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan 8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Sumatera, daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir samudra. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Hal ini diketahui dengan pasti dari prasasti yang terdapat dari batu nisan makamnya yang menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh ini meninggal pada bulan Ramadan 676 tahun sesudah hijrah Nabi atau 1297. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Puncaknya adalah di bidang kehidupan Kerajaan Samudra Pasai, seperti di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Faktor penyebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Berdirinya Bandar Malaka yang letak lebih strategis Kerajaan Aceh Darussalam. Awal mulanya berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya Kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian Kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya, mencangkup daerah Daya, Pedir, Gidi, dan Nangkur. Pada tahun 1528, Sultan Ali Muhayyad Shah digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin, yang kemudian memerintah hingga tahun 1537. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar melalui sebuah kudeta. Sultan ini memerintah hingga tahun 1571. Raja Kerajaan Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah merupakan pendiri Kerajaan Aceh yang memerintah dari tahun 1514 sampai 1528. Kedua, Salahuddin merupakan raja pengganti Sultan Ali Muhayyad Shah. Pada suatu waktu Salahuddin gagal menyerang, maka pada tahun 1537 Salahuddin dijatuhkan oleh Alauddin Riyad Shah Al-Kahar. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Salim II, Pangeran Maurib van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Masa kejayaan.
Meskipun sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balak. Kesultanan Aceh mengalami masa invasi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 atau Sultan Maluku Alam. Pada masa kepemimpinannya Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629 Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Masa kemunduran Aceh. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Tiran atau Sultan Iskandar Muda yang melatar belakangi mengangkat ratunya. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum Wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki yang bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa kerajaan Samudra Pasai, kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan sekitar abad ke-7 dan ke-8. Di Sumatera, daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam dan di pesisir samudra. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kami pada tahun 1267. Jadi raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan adanya perkembangan di bidang-bidang kehidupan kerajaan Samudra Pasai tersebut. Faktor kemunduran kerajaan Samudra Pasai ialah kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai tetapi belum berhasil. Oke, kesimpulan buat Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad sah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan Aceh ini berdiri atas wilayah dari kerajaan Lamuri. Jadi raja yang memerintah Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah dan Salahuddin. Kejayaan Aceh Darussalam, Sultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 atau Sultan Maluku Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utamanya. Masa kemunduran Aceh Darussalam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Yang bisa saya dapat sampaikan dari kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah.